anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Hari ini 27 November 2021 merupakan peristiwa yang penting untuk sekolah kita. Kira-kira ada apa ya? Ya, di tanggal 27 November 2021 saat ini kita mengenang peristiwa atau pesta Santa Perawan Maria dari Medali Wasiat, yang merupakan nama pelindung untuk sekolah kita, SD Katolik Santa Maria I, Kota Kediri. Maka kita sudah selayaknya, sudah sepantasnya untuk mengenang penampakan dari Santa Perawan Maria kepada Suster Katarina Labore. Mari kita simak video berikut ini. Check this out. Medali wasiat dan penampakan Bunda Maria kepada Suster Katarina Labore sangat erat kisahnya. Penampakan yang pertama, pada tanggal 18 sampai dengan 19 Juli tahun 1830, saat tengah malam, Bunda Maria menampakkan diri kepada Suster Katarina Labore, seorang suster putri kasih, pada pukul 11:30 malam. Bangunlah Suster Katarina dengan jelas terdengar suara yang memanggilnya 3 kali. Suster Labore. Tampaklah seorang anak yang berumur kira-kira 4-5 tahun berkata kepadanya, "Marilah, pergi ke kapel, Bunda Maria menantikan engkau." Suster Katarina segera berpakaian, lalu berjalan diiringi anak itu di sebelah kirinya, yang memberi sinar terang benderang. Di dalam kapel, semua lilin dan lampu menyala, dan anak itu menghantarnya menuju ke altar. Suster Katarina berlutut kira-kira setengah jam lamanya, sampai anak itu berseru, "Itulah Bunda Maria." Di sebelah epistel, turunlah Bunda Maria berlutut di hadapan sakramen Mahasuci, lalu duduk di kursi imam. Dengan satu langkah saja, saya telah ada di dekatnya. Tanganku kuletakkan di atas lutut Bunda Maria. Itulah saat paling berharga selama hidupku. Begitulah kegembiraan Suster Katarina. 2 jam lamanya Bunda Maria bercakap-cakap dengan Suster Katarina tentang tugas yang hendak Tuhan berikan kepadanya dan kesukaran yang akan dialami selama menjalankan tugas itu. Penampakan yang kedua, pada tanggal 27 November 1830 pada pukul 5:30 sore, setelah meditasi, sekali lagi Bunda Maria menampakkan diri kepada Suster Katarina. Dia berdiri pada sebuah bola dunia yang nampak separuh saja. Dalam kedua tangannya, dia memegang sebuah bola dunia yang lebih kecil dengan salib di atasnya. Dengan menengadah, Bunda Maria mempersembahkan bola dunia itu kepada Tuhan dan memohonkan karunia-Nya. Cincin pada jari-jari Bunda Maria memancarkan sinar pada bola dunia yang dipegangnya. Inilah lambang karunia yang kulimpahkan kepada orang-orang yang memintanya kepadaku. Penampakan yang ketiga, Suster Katarina kemudian melihat Bunda Maria yang tetap berdiri
di atas bola dunia, membuka tangannya dan memancarkan sinar yang sangat indah dari jari-jarinya. Sinar yang melambangkan karunia-karunia bagi mereka yang memintanya. Kemudian tampaklah lingkaran bulat telur yang mengelilingi perawan terberkati, dan di atasnya tertulis kata-kata dengan huruf emas. Ya Maria yang dikandung tak bernoda, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Lalu terdengarlah suara, buatlah medali menurut bentuk ini. Mereka yang mengenakannya, apalagi dikenakan pada lehernya, akan menerima karunia-karunia yang besar. Dan berkat yang berlimpah akan diberikan kepada mereka yang percaya. Lingkaran bulat telur itu kemudian berbalik. Tampaklah 12 bintang di sekitar huruf M dengan salib di atasnya. Di bawahnya terdapat 2 buah hati, yang satu bermahkotakan duri dan yang lain ditembusi pedang. Makin lama medali ini makin tersebar. Makin kerap pula terdengar kabar bahwa banyak permohonan dikabulkan karena mereka memakai medali ini. Maka medali ini disebut dengan medali wasiat. Arti medali. Di sisi depan, Maria berdiri di atas bola dunia. Dialah ratu surga dan bumi. Kakinya menginjak ular sebagai lambang kejahatan. Tangannya yang terbuka dengan sinar yang memancar mengingatkan kita akan karunia berlimpah yang diberikan bagi kita yang memohonkan kepada Bunda Maria. Penyebutan Maria dikandung tanpa dosa menghidupi dogma Maria tak bernoda yang ditetapkan 24 tahun berikutnya, yaitu tahun 1854. Sisi belakang. 12 bintang melambangkan 12 rasul yang mewakili gereja umat Allah. Salib melambangkan Kristus dan penebusannya, dan palang di bawahnya melambangkan dunia. Huruf M adalah singkatan Maria. Terkait dengan salib yang menunjukkan keikutsertaan Bunda Maria dalam karya keselamatan Allah, dan Dia membawa kita kepada Kristus. Hati yang bermahkota duri menunjukkan kasih Yesus pada kita yang rela menderita dan disalibkan. Nah anak-anak, demikianlah kisah penampakan Bunda Maria medali wasiat kepada Suster Katarina Lapore. Mari meneladan Suster Katarina Lapore dalam hidup kita dengan menjadi anak yang tekun berdoa, tekun beribadah, rajin belajar, rendah hati, dan terlebih mengandalkan Tuhan dalam setiap hidup kita. Terima kasih. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.